Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kata Matematika ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian nilai optimum untuk program linear dua variabel, di mana nilai optimum ini adalah untuk mencari nilai maksimum maupun nilai minimum dalam bab program linear. Nah, kita mulai dari langsung soalnya saja. Kenapa? Karena di pertemuan 1 kemarin sudah dijelaskan tentang pengertian program linear. Kemudian di pertemuan yang kedua, di video yang kedua, ini kita sudah menentukan daerah penyelesaian berdasarkan dari model matematikanya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan nilai optimumnya? Oke, kita bahas di soal berikut ini. Kita mulai ya. Seorang penjahit memiliki persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Nah, dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin, sedangkan baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Baju pesta 1 dijual dengan harga Rp600.000 dan baju pesta 2 seharga Rp500.000. Nah, jika baju pesta tersebut terjual habis gitu ya, maka penjualan maksimum penjahit tersebut adalah, nah, jadi kita diminta untuk mencari nilai optimum, yaitu maksimum hasil penjualan dari seorang penjahit tersebut. Oke, langkah yang pertama, kita identifikasi soalnya terlebih dahulu, yaitu membuat tabel. Kenapa harus membuat tabel? Untuk lebih memudahkan kita membuat model matematika. Oke, tabelnya seperti ini. Ya, jadi di sini untuk kain jenisnya, kemudian ada wol, satin, dan juga harga. Jenis 1 membutuhkan 2 meter ya, di sini tidak saya tuliskan meternya, hanya angkanya saja. Wolnya 2, satinnya 1. Kemudian untuk jenis 2 ini butuh 1 meter wol dan juga 2 meter kain satin. Nah, kemudian ini dalam pembuatan tabel tidak boleh salah ya, tidak boleh salah. Yang biasanya salah itu dalam penerapan atau penulisan angka-angkanya di sini. Jadi ini ya, 4 meter ini kita taruh di bawah, bukan di sebelah kanan. Kenapa? Karena agar urutannya jelas. Jadi salah satu kegunaan tabel adalah untuk membuat model matematika itu semakin mudah. Wol untuk jenis 1 2, jenis 2 butuh 1, kemudian kita punya 4. Nah, di sini. Kemudian satin ini untuk jenis 1 butuh 1, untuk jenis 2 butuh 2, dan stoknya ada 5. Nah, harganya kita taruh di sebelah kanan. Nah, ketika dari yang sudah kita tuliskan dalam bentuk tabel ini berdasarkan kalimat biasa, maka langkah selanjutnya adalah membuat model matematikanya, yaitu yang pertama 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 4. Dari mana? Dari sini. Jadi 2x, ini y, ini 4. Artinya yang kita misalkan x dan y ini bukan wol dan satin, tetapi kain jenis 1 dan kain jenis 2. Nah, ini yang betul-betul harus hati-hati. Itulah kenapa kita butuh tabel agar tidak salah. Oke, jadi 2x plus y kurang dari atau sama dengan 4. Kenapa bisa kurang dari? Silakan bisa dicek di video sebelumnya itu ya. Kemudian persamaan yang kedua, x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 5. Nah, di sini. Kemudian kita ada syarat tambahan, yaitu x lebih dari atau sama dengan 0 dan y juga lebih dari atau sama dengan 0. Artinya x dan y-nya itu positif. Nah, kita tambahkan. Nah, ini yang baru. Kalau kemarin tidak ada fungsi objektif, sekarang kita tambahkan, yaitu fxy. Kita tulis seperti itu, sama dengan 600x ditambah 500y. Artinya untuk setiap x, setiap jenis 1 yang terjual, kita kalikan dengan 600.000 karena harganya 600,
Dan untuk seluruh jenis 2 yang terjual kita kalikan dengan 500.000. Kenapa? Karena harganya ini. Nah, ini ya. Harga 600 dan 500. Oke, itu identifikasi soalnya sudah kita cari. Kemudian selanjutnya adalah menggambar daerah penyelesaian. Seperti apa gambarnya? Nah, ini. Setelah digambar ternyata muncul seperti itu. Gitu ya. Ini adalah daerah penyelesaian dari 2x plus y kurang dari atau sama dengan 4, x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 5, kemudian x-nya positif, x-nya lebih dari sama dengan 0, non negatif ya, y-nya juga tidak negatif. Nah, cara menggambar daerah penyelesaian ada dilihat di video sebelumnya, ini ada. Nah, setelah itu, setelah kita tahu daerah penyelesaiannya, langkah selanjutnya adalah menentukan titik uji pojoknya. Ya, titik uji pojoknya adalah titik-titik pojok dari daerah yang diarsir. Yaitu yang pertama ada 2,0 di sini. Jadi titik yang kita cari itu 1, 2, 3. Ya. Walaupun ini juga ikut, tetapi karena nilai maksimum ketika x-nya 0 pasti hasilnya 0. Maka ini tidak mungkin kita gunakannya. Jadi yang pertama 2,0 ada di sini. Selanjutnya 0,5/2. Nah, ini 0,5/2 di sini. Nah, dan yang ketiga ini, titik ini berapa sih nilai titiknya? Berapa di sini? Nah, untuk mencari titiknya ini kita menggunakan perpotongan dari kedua persamaan. Oke, kita tulis persamaannya terlebih dahulu. Persamaannya adalah tadi 2x ya. 2x ditambah y ini kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua adalah x ditambah 2y ini kurang dari atau sama dengan 5. Nah, karena bentuknya masih pergerak samaan seperti biasa, kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan, yaitu setelah kita ubah menjadi ya, kita ubah menjadi 2x plus y sama dengan 4 dan x plus 2y ini sama dengan 5. Kemudian kita eliminasikan kedua persamaan dengan cara kita kalikan. Yang atas kita kalikan dengan 1 dan yang bawah kita kalikan dengan 2. Kenapa seperti itu? Karena kita akan menyamakan koefisien dari x-nya. Jadi ketika yang atas ini 2, nanti 2 kalikan 1 itu 2, yang bawah 1 kalikan 2 juga 2. Oke, yang atas dikalikan 1 jadi tetap, sehingga di sini menjadi 2x plus y sama dengan 4, dan yang bawah seluruh koefisien atau konstantannya kita kalikan 2 menjadi 2x plus 4y sama dengan 10. Kita kurangkan 2x kurangi 2x 0, y kurangi 4y min 3y sama dengan 4 kurangi 10 min 6, maka y sama dengan min 6 per min 3, maka y nya sama dengan 2. Kita tahu y nya 2. Setelah ketemu y nya 2, kita cari nilai x nya dengan menggunakan persamaan 1 atau 2. Kita gunakan persamaan 1 ini ya, yaitu 2x plus y ini sama dengan 4. Kita substitusikan, yaitu substitusi apa? Ini loh yang kita substitusikan, y-nya sama dengan 2, maka menjadi 2x plus 2 sama dengan 4, sehingga 2x sama dengan 4 dikurangi 2, maka 2x menjadi 2 dan x-nya sama dengan 1. Oke, kita ketemu x-nya 1, sehingga titik potong dari kedua persamaan adalah, jadi titik potongnya, titiknya ini adalah 1,2. Nah, ini loh, titiknya ketemu 1,2. Kita kembali ke sini. Oke, dan yang terakhir, nah 1,2 kita dapatkan dari eliminasi antara dua persamaan. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah menentukan nilai optimumnya. Nah,
Diketahui fungsi optimumnya yang kita tulis dalam identifikasi soal tadi adalah fx, y sama dengan 600x ditambah 500y. Sehingga kita substitusikan masing-masing titik pojoknya ke dalam fungsi optimum, yaitu kita udah punya 3 titik pojok tadi. Kita substitusikan ketiga titik ini ke dalam fungsi optimumnya. Kita mulai dari yang pertama dulu, f2,0. Jadi f2,0 dari sini kita masukkan x-nya, kita substitusi dengan 2, y-nya substitusi dengan 0, sehingga 600.000 kali 2 ditambah 500.000 kali 0 sama dengan 1.200.000. Yang pertama. Lanjut yang kedua, f0,5/2 kita masukkan dengan cara yang sama, x-nya kita substitusi dengan 0, y-nya kita substitusi dengan 5/2. Berarti 0 ditambah 1.250.000 hasilnya ya 1.250.000. Dan yang terakhir untuk 1,2, maka 600.000 kali 1 ditambah 500.000 kali 2, sehingga hasilnya 600.000 ditambah 1 juta menjadi 1.600.000. Ketika seluruh titik pojoknya sudah kita substitusikan ke dalam fungsi optimum, maka tinggal kita cari yang mana nilai optimumnya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan optimum, maka hasil penjualan maksimum penjahit adalah Rp1.600.000. Ini apabila seperti soal tadi diasumsikan seluruhnya terjual, ya. Jadi ini merupakan puncak dari program liniernya. Jadi di pertemuan 1 kita sudah mengetahui apa itu program linier, bagaimana cara membuat model matematika. Kemudian di pertemuan kedua, di video kedua itu ada bagaimana cara menggambar grafik, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian, dan yang ketiga bagaimana cara untuk menentukan titik pojoknya dan juga menentukan fungsi optimum untuk mencari nilai maksimum. Oke, jadi seperti itu ya. Ini ternyata hasilnya adalah 1.600.000. Nah, ada latihan soal ini yang bisa kalian coba untuk kerjakan. Soalnya seperti ini, seorang petani ikan ya ingin membuat 12 kolam ikan dan untuk ikan lele dan juga ikan gurami. Kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter persegi dan kolam ikan gurami memerlukan lahan 40 meter persegi. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter persegi. Setiap kolam ikan gurami menghasilkan keuntungan 10 juta dan untuk ikan lele menghasilkan 6 juta. Keuntungan maksimum yang bisa diperoleh petani tersebut adalah. Oke, jadi latihan soal tersebut silakan kalian coba sendiri dengan langkah-langkah. Yang pertama, buat dulu tabel untuk mempermudah membuat model matematika. Yang kedua, setelah membuat model matematika, tentukan grafik atau gambarnya, kemudian tentukan daerah penyelesaiannya, dan yang terakhir tentukan titik uji dan substitusikan ke dalam fungsi optimum. Oke, begitu untuk mencari nilai optimum dari sebuah permasalahan program linier. Dan sampai sini dulu, semoga yang bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa dicapai ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.